Kita ini harus kembali kepada Quran dan Sunnah, benar. Namun apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh. Tidak boleh kembali kepada Al-Quran menggunakan pemahaman kita sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mampukan kita untuk bersama-sama menghadiri majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka kitabnya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai pada hadis as-sabi', yaitu hadis yang ketujuh, ya, agama adalah nasihat. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, agama ini nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada faedah yang ada, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah namanya adalah Tamim bin Aus, ya. Abi Ruqayyah adalah kunyah. Jadi disunahkan seseorang memiliki kunyah. Ya. Ruqayyah adalah disandarkan kepada muannas atau nama perempuan. Yang biasanya ya kunyah ini boleh disandarkan kepada laki-laki
atau juga boleh disandarkan kepada perempuan. Ya, Abi Ahmad misalnya, disandarkan kepada anaknya yang bernama Ahmad, atau Abi Fatimah, ya, disandarkan kepada putrinya yang bernama Fatimah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya adalah Ummi Abdillah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apakah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki seorang anak? Jawabnya tidak. Akan tapi ia boleh menggunakan kunyah, dan kunyahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummi Abdillah. Nah, Ustadz Sam walaupun belum punya anak boleh kemudian apa? Ya, membuat kunyah. Kunyahnya siapa Ustadz Sam? Sudah ada atau belum? Belum ada. Misalnya Abu Muhammad, katanya bapaknya Muhammad. Ya, dan kadang kunyah ini disandarkan kepada nama hewan dan lain sebagainya. Seperti Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah adalah bapaknya kucing, kan ya. Ada Abu Turab, yaitu julukan untuk Imam Ali radhiyallahu anhu, yaitu Abu Turab. Turab itu apa, Bapak Ibu? Tanah, bapaknya tanah, bapaknya debu, kan ya. Jadi ini adalah kunyah. Abi Ruqayyah, nama aslinya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka faedah yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan kata ad-din. Ya, ad-dinu di dalam bahasa Arab maknanya banyak. Yang pertama bisa berarti agama. Yang kedua bisa berarti pembalasan, ya. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Namun ad-dinu di sini adalah agama. Ad-dinu nasihatu, kata Nabi. Sesungguhnya agama adalah nasihat. Maka faedah yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya nasihat merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan ya, nasihat merupakan bagian dari agama itu sendiri. Maka Rasul mengatakan ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Jadi orang yang berakal, orang yang beriman, dia akan senantiasa butuh dengan nasihat. Nah, kalau ada orang ya tidak suka dengan nasihat, ya ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang ada yang bermasalah dengan keimanannya. Ya, karena inti dari agama ini adalah nasihat. Lalu apa yang dimaksud dengan nasihat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan nasihat adalah perkataan yang bertujuan untuk memberikan kebaikan pada orang yang dinasihati. Ya, tadi apa, nasihat itu adalah suatu perkataan yang bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Maka saya, ya, Ustadz Destur ingin menasihati saya misalnya. Nah, maka kemudian apa? Ya, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Ustadz Destur kepada saya bertujuan agar saya mendapatkan kebaikan dari perkataan yang beliau sampaikan. Nah, jadi apa? Nasihat adalah perkataan yang bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Keluar darinya dengan tujuan lain, Bapak Ibu, untuk mempermalukan dan lain sebagainya, maka ini bukan nasihat. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat secara global. Nah, kemudian baru dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara rinci, yaitu nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin,
dan kaum muslimin pada umumnya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan sesuatu dijelaskan secara global, kemudian baru dijelaskan secara rinci. Faidah yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengetahui begitu semangatnya para sahabat dalam memahami ilmu syar'i. Maka ketika baginda Nabi SAW bersabda, adinun nasihatu, agama adalah nasihat secara global, maka kemudian para sahabat terdiam dan ingin memahami lebih rinci lagi. Maka para sahabat pun bertanya, kulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa agama ini ya Rasul? Ingin diperinci lagi. Ini semangatnya para sahabat ketika mendapatkan ilmu yang belum mereka pahami, maka mereka tidak malu-malu untuk bertanya tentang ilmu tersebut agar mendapatkan penjelasan secara sempurna. Maka di dalam agama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita malu bertanya tentang ilmu agama. Ustadz, bukannya malu adalah sebagian dari iman. Wal haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Ini malu kalau kita melakukan keburukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak sholat lima waktu, malu. Ini adalah malu yang merupakan bagian dari iman. Malu kalau tidak berangkat ngaji. Ini malu yang baik. Namun kalau kemudian Ustadz, sebenarnya saya belum paham nih dengan urusan ini, dengan hukum ini, namun saya malu untuk bertanya, maka ini haram, hukumnya tidak boleh. Maka ada sahabat yang sangat luar biasa, namanya adalah Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini suatu hari bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi 'anil haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran. Walaupun ketika itu dalam riwayat Ummu Sulaim ini ketika bertanya ini pun menutup mukanya. Menutup mukanya dan bertanya kepada baginda Nabi SAW, apakah seorang wanita juga mimpi basah ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, apabila seorang wanita mimpi basah, maka wajib baginya untuk mandi janabat. Ini perkara-perkara agama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh malu dalam bertanya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat junior, namun keilmuannya luar biasa. Ketika ditanya, wahai imam, wahai Ibnu Abbas, sahabat mulia, begitu luas ilmumu, bagaimana caranya engkau mendapatkan pemahaman ilmu yang begitu dalam ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, bilisani saulun, dengan lisan yang senantiasa bertanya. Bapak Ibu, ini bedanya kita dengan para salafus soleh. Kita taklim sambil ngantuk-ngantuk, setelah selesai, paham Bapak Ibu? Paham, kan gitu padahal belum paham, biar cepat selesai, cepat pulang. Ini kalau para sahabat dulu, belum paham dengan materi yang disampaikan, maka bertanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita juga bisa melihat bagaimana indahnya metode Nabi SAW dalam menjelaskan ilmu agama ini. Rasul SAW mengawali sesuatu dari yang paling penting. Maka ketika ditanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi, untuk Allah. Nanti akan kita bahas gimana tuh Ustaz, maksud nasihat untuk Allah itu seperti apa. Wali kitabihi, yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama adalah nasihat. Ketika ditanya untuk siapa ya Rasul? Lillahi. Agama adalah nasihat untuk Allah. Apa maksudnya agama nasihat untuk Allah? Apakah agama menasihati Allah Subhanahu wa taala? Bukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud agama adalah nasihat untuk Allah ada dua. Yang pertama, agama mengajak dan menjelaskan agar seluruh manusia, agar umatnya senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Agama nasihat untuk Allah maksudnya adalah apa? Agama memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama adalah nasihat untuk Allah, ya agama mengajak kita untuk bersaksi ya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi agama nasihat untuk Allah yaitu kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal rububiyah. Kita meyakini bahwasanya seluruh alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah ini. Yang menumbuhkan tanam-tanaman Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita membaca ya di dalam solat kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Itu menunjukkan apa? Ya kita harus mengesahkan rububiyatillah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang kemudian mengatur seluruh jagat raya ini. Dan tidak ada sekutu ya di dalam hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang meyakini ya bahwasanya yang menumbuhkan padi-padi itu ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Dia sudah syirik dalam hal rububiyah. Kemudian yang kedua, kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Para ulama mengatakan tauhid uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Setelah kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang mengatur seluruh jagat raya, maka kemudian kita seorang hamba ya dengan keyakinan tersebut kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Maka ketika kita sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah ya, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Agama kita memerintahkan kita untuk mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa? Asma wa sifat. Ya kalau ada orang mengatakan Ustadz, ma'udzubillah Allah itu tidak adil, maka kemudian apa? Nah ini dia sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan,
Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, maka kemudian kita harus menjunjung tinggi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka termasuk kesyirikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang mencela angin, ada seseorang yang mencela cuaca, gitu. Kenapa? Itu yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bakul es kan gitu ya. Ini sudah buat es banyak, kemudian hujan deras. Ini hujan terus ini. Nah ini ketika kemudian seorang marah Pak itu, hujan terus ini. Nah ini kemudian ya ini sudah kemudian apa? Ya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencidrai ya maha asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya petani ya ketika habis tandur pengennya hujan banget, panas terus. Ini panas terusin Pak Ustadz kan katanya. Habis itu habis panen mimi gabah pengennya panas, kemudian hujan kan gitu ya. Nah ini seolah-olah kemudian cuaca ini harus mengikuti kehendak kita. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Termasuk kemudian kita tidak boleh mencela makanan yang ada. Pergi ke pasar Mitro, ya, ada orang jualan jeruk. Oh ini manis sekali Pak jeruknya, kan katanya. Habis itu kita beli jeruk itu, ketika dimakan kecut, jeruk kecut nggak enak, kan itu, dibuang, kan katanya. Nah ketika itu kita sedang menghina ya zat yang membuat jeruk itu tadi Pak. Ya boleh kita marah tapi sama penjualnya itu, jangan kemudian kita mencela buah jeruknya itu. Ketika kita mencela buah jeruknya itu berarti apa? Siapa yang membuat jeruk manis dan kecut itu? Penjual jeruk atau Allah Subhanahu wa taala, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kemudian apa kita ya mencela, menghina jeruk yang rasanya kecut itu, maka kemudian apa? Kita menghina Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan jeruk itu kecut. Ya. Ya. Lalu kalau marah gimana Pak Ustadz kan katanya? Sama juga Pak ya, saya pernah beli ya, apel yang merah-merah itu sekilo 50.000 atau berapa. Wah ini Mas, apik Mas. Ketika dibelah bosok semua kan ya, semuanya busuk semua. Untung kita punya ilmunya ini Pak. Ya, padinya juga mau ngamuk juga, bosok kabeh kan. Oh enggak boleh kan ya. Tadi ada istri yang sambil kemudian rewangin keranjang itu semuanya bosok, jangan dicela. Ya, kenapa? Yang membuat busuk ini apa? Ya apel ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal besok datang aja ke orangnya. Pas kita beli lagi datang sama orangnya. Ya Pak kemarin beli apel busuk semua 1 kilo. Oh ya Mas gimana Mas mau diganti semuanya? Enggak, saya nggak mau ganti, cuman mengabarkan saja. Ya tapi kemudian di sini saya punya ilmu baru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau saya mau beli apel datang ke tempat, saya minta sama orangnya coba itu ya apelnya disigar semuanya kan gitu ya. Kita teliti busuk atau enggak kan gitu ya. Oh ini sudah, oh ternyata bagus kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah agama nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 maknanya, yaitu agama memerintahkan kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agama memerintahkan kita ya untuk bersaksi ya kepada Allah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Wali kitabihi kata Nabi SAW, dan agama adalah nasihat bagi kitabnya. Ya. Maka oleh para ulama kemudian dikaji. Kenapa kok kemudian urutannya lillahi wali kitabihi bukan lillahi wali rasulihi wali kitabihi? Kenapa kok kemudian li kitabihi yang dikedepankan? Ya, sehingga kemudian apa? Ya kitab Allah dikedepankan dalam hadis ini dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, karena kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an itu apa? Bakin ila yaumil qiyamah, itu tetap ada sampai hari kiamat. Ya, jadi apa? Al-Qur'an Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan ini Al-Qur'an dan aku yang akan menjaga Al-Qur'an.
Jadi akan dijaga, Bapak Ibu. Para mufasir mengatakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ada dua. Al-Qur'an akan disimpan di dalam dada-dada kaum muslimin. Ya, sehingga kemudian dijaga Al-Qur'an oleh siapa, Bapak Ibu? Hafidul Qur'an, orang-orang yang hafal Qur'an itu. Dan termasuk kita juga penjaga-penjaga Al-Qur'an. Walaupun yang kita jaga Anas, Falak sama ya Qul huwallahu ahad, 3. Nah, itu juga kita menjaga Al-Qur'an itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walaupun belum 30 juz kan gitu ya. Tapi apa? Sebagian dari juz 30. Nah, maka juz amma. Ya, maka ada juga orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Mereka adalah penjaga-penjaga wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada Al-Qur'an disalahkan, ada Al-Qur'an diselewengkan, tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasmul Quran, tulisan-tulisan Quran itu kemudian apa? Ada sanadnya, dipelajari. Ya, kenapa tulisannya harus seperti ini dan seperti itu? Dan bersambung sanadnya kepada baginda Nabi SAW. Dan yang kedua, cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala jaga di dalam mushaf-mushaf. Ya, di dalam Quran-Quran yang ada. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemanapun kita pergi, kita berada di Yaman, kita berada di Madinah, kita berada di Mekah, di seluruh penjuru bumi manapun, Quran hanya satu saja dan tidak ada khilaf di dalamnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan perlu kita ketahui, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal di muka bumi ini adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak ada kitab-kitab lain yang bisa dihafal sebagaimana Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, kata Allah. Dan sungguh ya telah aku mudahkan Quran ini untuk diingat, untuk dihafal. Adakah orang-orang yang hendak menghafalnya? Ya. Agama adalah nasihat untuk kitab. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah membenarkan ya isi dari kitabullah. Maka di dalam Al-Qur'an itu kalau kita membaca ya surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab. Itulah Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semuanya benar Al-Qur'an itu. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, biasanya orang kalau menulis karya ilmiah, walaupun disertasi sekalipun, gitu ya, maka di halaman persembahannya, di kata pengantarnya akan dituliskan bahwasanya karya ilmiah ini masih banyak kekurangan. Maka sangat berterima kasih penulis kalau ada orang yang kemudian apa? Memperbaiki dan mengevaluasi karya ilmiah ini. Namun dalam Al-Qur'anul Karim, dzalikal kitab, itulah kitab, la raiba fihi, sudah tidak ada kesalahannya di dalamnya. Ya, nggak ada yang salah, semuanya benar. Ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini dan membenarkan apa yang dikabarkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Bapak Ibu, maksud agama, nasihat bagi kitab, bagi Al-Qur'an adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Contoh, ini mendekati Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, maka kemudian apa? Nah, sehingga kemudian para ulama ini ya mengkaji. Jadi walaupun kita harus mentaati Al-Qur'an, Bapak Ibu, kita tidak boleh memahami Al-Qur'an kecuali dengan pemahaman para salafus soleh.
Wah, kita ini harus kembali kepada Quran dan Sunnah, benar. Namun apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh. Tidak boleh kembali kepada Al-Quran menggunakan pemahaman kita sendiri. Bahaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa salafus saleh itu? Yaitu para sahabat, para tabi'in, ya, para tabi'ut tabi'in. 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya, mereka adalah para salafus saleh. Mengikuti para ahlu tafsir, Ibnu Katsir, ya, para ulama-ulama yang kemudian menulis tafsir itu. Jadi memahami Al-Quran, kembali kepada Al-Quran harus berdasarkan pemahaman para salafus saleh, tidak boleh berdasarkan pemahaman kita sendiri. Kalau berdasarkan pemahaman kita sendiri, berabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Datang Ustaz Taufik, ya, ngomong sama Pak Haji, Pak Haji, saya mau nikah Pak Haji, insya Allah saya mau punya istri ya 5 Pak Haji. Boleh tahu Ustaz Taufik? Oh boleh. Lah nggak boleh Ustaz Taufik punya istri lebih dari 4. Kata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fankihu ma toba lakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai. Matna berapa Pak? 2. Wasulasa berapa? 3. Waruba berapa? 4. 2, 3, 4 berapa ditambah semuanya? 9. Ini dalil bahwasanya seseorang boleh menikah lebih dari 4 dan boleh menikah maksimal 9, Bapak Ibu. Setuju Bapak-bapak? Oh, setuju 9. Jangan setuju, itu salah, sesat Bapak Ibu. Ya, lah kenapa? Itu orang yang menafsirkan Quran sendiri. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Wah, itu kan 9 Pak Ustadz kan gitu ya. Kenapa? Karena 2 ditambah 3 ditambah 4 kan gitu ya. Bapak-bapak semangat sekali 9 setuju kan gitu ya. 1 aja takut sama istrinya. Ya. Setuju ibu-ibu? Enggak setuju ibu-ibu. Ya. Jadi apa? Kita harus kemudian membenarkan isi Al-Qur'anul Karim, ya, dan mentaati isi Al-Quran. Namun kemudian apa? Kita harus memahami, ya, Al-Qur'anul Karim berdasarkan, ya, pemahaman para salafus saleh. Nah, ini bahaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang-orang yang kemudian apa? Menafsirkan Al-Quran nanti kemudian apa? Sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Kemudian nasihat bagi Alkitab, yaitu kita harus meyakini Bapak Ibu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Apa Bapak Ibu? Kalamullah. Apa itu kalamullah? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran adalah firman Allah, ya. Jadi kalau firman Allah makhluk atau bukan? Bukan. Jadi apa? Perkataan Allah, firmannya Allah. Ya, Allah tidak menciptakan Al-Quran, namun Al-Quran firman Allah dan Al-Quran bukan makhluk. Enak saya ngomong seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal cuman mengatakan Quran bukan makhluk, dipenjara, disiksa Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini berkat perjuangannya Imam Ahmad bin Hanbal, hari ini kita bisa mengatakan Al-Quran kalamullah wa laisa makhluk. Quran adalah apa? Firman Allah dan bukan makhluk. Ini perkataan kayaknya ringan sekali Bapak Ibu. Namun Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama terdahulu memperjuangkan pendapat Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, nyawa yang menjadi taruhan mereka Bapak Ibu. Ya. Maka kita melihat bagaimana sirahnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, didatangin. Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau meyakini bahwasanya Quran adalah makhluk? Kan gitu ya. Nah, Imam Syafi'i pendapatnya sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Namun Imam Syafi'i dulu pernah kita sampaikan menggunakan tauriyah. Ya, jadi tauriyah itu kemudian, ya, mengatakan sesuatu yang seakan-akan mengiyakan tapi sebenarnya maknanya bukan yang pada hakikatnya. Maka ketika ditanya,
Wahai Imam Syafi'i, apakah Quran makhluk? Imam Syafi'i mengatakan apa? Hada makhluk. Hada makhluk. Apa Pak ini Pak? Hada ini apa? Hada ini Pak. Jempol tangan itu makhluk, betul nggak? Betul. Maka dikira sama ya tentara-tentara di zaman itu tadi, kemudian apa? Oh, Imam Syafi'i sudah mengakui kalau Quran makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Datang ke Imam Ahmad bin Hambal, maka kemudian, hai Imam Ahmad bin Hambal, gurumu Imam Syafi'i sudah mengakui Al-Quran adalah makhluk. Apakah engkau akan mengakui kalau Quran adalah makhluk? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, bukan. Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, dan bukan makhluk. Ambil dicomot Imam Ahmad bin Hambal, masukin ke penjara Pak. Besoknya mau disiksa. Membayangkan Imam Ahmad bin Hambal dalam penjara ini, besok saya mau digebukin ini ya di hadapan orang banyak ya, kemudian apa? Supaya saya mengakui kalau Al-Quran adalah makhluk. Bayangin, nangis Imam Ahmad bin Hambal. Ada kawannya di dalam penjara itu, yaitu apa? Seorang pencuri Pak ya, itu maling gitu, untuk makan cari roti. Ditanya sama kawannya ini, wahai Imam, kenapa engkau menangis wahai Imam? Saya takut kalau besok dicambuin, besok diinjak-injak ya, kemudian apa? Nanti saya tidak sabar dan mengakui kalau Quran makhluk. Maka kawannya yang mencuri itu tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya yang engkau pertahankan adalah kebenaran, sedangkan diriku, saya apa? Diinjak-injak, disiksa, itu bukan mempertahankan kebenaran, karena mempertahankan sepotong roti yang ingin saya makan itu Pak. Mencuri, diinjak-injak, digajuli, dan saya tidak takut wahai Imam Ahmad bin Hambal ya, untuk mempertahankan roti saja itu ya rela diinjak-injak. Bagaimana dengan kamu wahai Imam Ahmad bin Hambal? Maka kemudian menguatkan ya Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya kemudian disiksa Imam Ahmad bin Hambal, dimasukkan ke dalam penjara dan tidak keluar sampai kemudian pemimpinnya ganti Bapak Ibu ya. Itu Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi kalau kita melihat ya, kemarin kita share itu ya akhir kehidupan Imam Bukhari. Kita akan sering mendengar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ya ternyata kemarin saya juga baru tahu kalau seperti itu akhir kehidupan beliau. Diusir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari negerinya, dari kampungnya diusir, sampai kemudian apa? Berpindah-pindah, sampai kemudian Imam Bukhari rahimahullah itu meninggal di jalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian apa? Ya Al-Qur'an adalah nasihat wali rasulihi untuk rasul-rasulnya. Ya, atau untuk rasulnya, wali rasulihi. Al-Qur'an adalah nasihat untuk rasulnya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya ya agama kita memerintahkan ya kita untuk mengikuti para rasul. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya para rasul adalah abduhu wa rasuluhu, adalah hamba Allah, kemudian utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh agama kita untuk mentaati perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wali a'immatil muslimin, agama adalah nasihat bagi pemimpin-pemimpin orang muslim. Siapa a'immatul muslimin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu siapa? Para ulama mengatakan a'immatul muslimin ada dua. Pemimpin-pemimpin kaum muslim ada dua. Yang pertama adalah para ulama yang senantiasa ya mengabarkan dan mengajak kepada kebenaran. Nah, ini adalah apa? Al-ulama. Tadi apa? Pemimpin kaum muslimin yang pertama adalah al-ulama. Kemudian yang kedua
pemimpin kaum muslimin adalah al-umara, yaitu apa? Ya, para pemegang kekuasaan. Nah, ini ya. Jadi agama ini memberikan nasihat kepada a'immatil muslimin, ya, kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu para ulama dan para umara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya kita akan mengalami kemajuan, Islam akan mengalami kejayaan kalau kedua-duanya ini berkumpul, Bapak Ibu. Bersatunya para ulama dan bersatunya para umara. Ya, maka kalau kita lihat sejarah dulu, ya, para umara adalah ulama. Dari dulu para umara adalah ulama. Penguasa itu adalah ulama. Siapa yang berkuasa dulu, Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW, pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat, ya. Maka kemudian mereka adalah para pemimpin dan mereka para ulama. Nah, kemudian ya, bergeser ke selanjutnya, ya, para umara dekat dengan para ulama. Ya, maka kalau kita melihat kisah-kisah, ada Imam Harun Ar-Rasyid, kan gitu ya, dekat dengan para ulama-ulama itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ya sesuatu yang kemudian ya membahayakan atau kemudian memprihatinkan ketika para umara sudah jauh dari para ulama. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ya agama ini memberikan nasihat kepada para ulama? Ya, apa maksud agama? Ya, adalah nasihat bagi para ulama, bagi a'immatul muslimin, yaitu yang pertama dengan mencintai mereka, Bapak. Ya, jadi apa? Kaum muslimin harus cinta ya dengan para ulama, dengan para asatid, dengan para kiai, ya, di mana mereka adalah apa? Orang-orang yang membawa ya agama dan meneruskan ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara menolong mereka. Ya, menolong dalam bentuk apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Menyebarkan kebenaran yang mereka bawa. Ya. Ya, contoh kemudian apa? Oh, kalau kemudian ada ya kajian-kajian di media sosial, maka kemudian oh ini baik, ya kita ikut men-share, Bapak Ibu, kita ikut ya menyebarkannya. Nah, ini merupakan kemudian ya bentuk kita kemudian ya mencintai para ulama. Sebenarnya bukan orangnya, Bapak Ibu, yang kita takzimi, akan tapi ilmu yang ada pada diri ulama ini. Ya. Maka di sini ada Ustadz Bistur, Masya Allah, kemana-mana beliau keliling di metro. Ada ustadz, maka kemudian berarti rekam, disorting, ya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke YouTube, di-share, ya. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali yang asatid kita, ulama-ulama kita di kota metro ini, ya kemudian ilmu mereka itu luar biasa, Bapak Ibu. Nasihat-nasihat mereka itu luar biasa. Cuman mungkin belum banyak yang kemudian mendokumentasikannya, ya. Maka di sini Masya Allah, kalau kita lihat YouTube-nya Ustadz Bistur itu, ya, para asatid kita yang ada di metro ini, Masya Allah, ya, maka kemudian kebaikan mereka, Bapak Ibu, lah kalau taklim biasa seperti ini, selesai kita lupa sudah hilang ini. Namun ketika direkam nih, ada orang yang kemudian merekam, ya, maka kemudian sampai kemudian dilihat sampai ribuan orang. Kemarin saya buka YouTube-nya Ustadz Bistur itu, ya, video terpopuler. Wah, itu ada video saya ternyata di situ. Ya, tentang sholawat, ya Ustadz Bistur, ya. Itu dilihat 40.000 kali, Pak. Ya. Kira-kira kalau 40.000 orang ini ngumpul di sini cukup nggak nih Ustadz Sam? Nah, cukup. Ya. Ini padahal sudah 1 tahun yang lalu. Ya, dari nasihat-nasihatnya masih ada. Ini bentuk ya perjuangan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada kajian saya di Masjid Ad-Du'a itu yang hari ini direkam sampai 4 juta, 3 juta, 2 juta, ya, dilihat oleh orang. Ya, kita tidur namun kebaikan itu kemudian
ya terus dilihat sama orang, kemudian didengarkan oleh orang. Ya, sampai suatu hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya bertemu dengan seorang bapak, ya kemudian, Pak Ustadz, saya ya senantiasa mengamalkan ya apa yang Pak Ustadz sampaikan. Ya, saya bingung. Di mana Pak Haji? Ya, saya ikut ngaji Pak Ustadz di YouTube kalau setiap subuh itu kan gitu ya. Saya setel YouTube Ustadz itu, kemudian saya masukin corong di musola biar orang-orang itu pada denger yang Ustadz ya bercerita tentang azab-azab itu Pak Ustadz kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan apa? Ya kita membantu para ulama ini kemudian menyebarkan ya kebenaran-kebenaran yang mereka bawa. Kita lanjutkan ya yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat kepada a'immatul muslimin, yaitu kepada pemimpin kaum muslimin adalah kemudian dengan mencintai mereka, ya, kemudian membantu mereka dalam melaksanakan program-program kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini ya, agama nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, agama nasihat bagi para umara, artinya kita diperintahkan untuk mendukung program-program kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Dan kemudian disebutkan di dalam kitab ini, ya kita tidak boleh dan haram hukumnya kaum muslimin memberontak kepada pemerintahan yang ada. Ya, jadi harus dijaga Bapak Ibu. Ya, a'immatul muslimin, umara-umara kita, ya harus kita doakan dengan baik. Tidak boleh kita menyebarkan aib mereka. Ya, kita doakan, kita dukung program-program kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian wa'amatihim, agama adalah nasihat bagi seluruh kaum muslimin, artinya ya kita diperintahkan oleh agama kita untuk berbuat baik kepada sesama muslim, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan pertolongan apabila mereka membutuhkan, ya saling menasihati dalam kebaikan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini ya tentang agama adalah nasihat. Ya, nasihat adalah perkataan baik yang ya bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi orang yang dinasihati, dan agama adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Dan artinya sudah kita jelaskan secara rinci tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke pembawa acara. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية